Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajrul Rahimi. Saya dari jurusan Bahasa dan Sastra Arab semester 7B. Di sini saya akan mencoba menjelaskan atau merangkum apa yang sudah saya pelajari sedikitnya mengenai desain pembelajaran. Jadi yang saya ketahui bahwa desain pembelajaran itu disusun untuk membantu proses belajar siswa, dan dimana proses itu memiliki tahapannya itu ada yang tahapan segera, ada juga tahapan yang jangka panjang. Adalah kriteria desain pembelajaran. Desain instruksional yang baik harus memiliki beberapa kriteria, diantaranya adalah berorientasi pada siswa. Dalam sistem pembelajaran, siswa merupakan komponen kunci dan harus dijadikan orientasi dalam mengembangkan perencanaan dan mengembangkan desain pembelajaran. Selanjutnya adalah berpijak pada pendekatan sistem. Sistem adalah satu kesatuan komponen yang saling berkaitan untuk menciptakan tujuan melalui pendekatan sistem. Dari awal sudah diantisipasi berbagai kendala yang mungkin dapat menghambat terhadap pencapaian tujuan. Atas dasar itulah maka pendekatan sistem dalam desain instruksional merupakan pendekatan ideal yang dapat dilakukan oleh para desainer pembelajaran. Dan selanjutnya adalah teruji secara empiris. Saya sendiri belum mengerti, kurang paham maksudnya teruji secara empiris, karena empiris itu adalah pengalaman, dan uji dalam berpengalaman mungkin sepemahaman saya seperti tadi ada, yaitu desain yang dirancang untuk segera dan jangka panjang. Mungkin teruji secara empiris ini maksudnya desain pembelajaran ini ada yang dibuat untuk segera. Nah, setelah ini bakal ada revisi lagi. Setelah direvisi kemudian jadilah jangka panjang, begitu. Selanjutnya yang C adalah desainer pembelajaran. Desainer adalah perancang. Jadi desainer pembelajaran adalah perancang pembelajaran, yang mana adalah orang-orang yang terlibat dalam perencanaan, pengembangan, penerapan, dan evaluasi pengajaran. Menurut International Board of Standards for Training, Performance and Instruction atau IBSTPI, ada 4 domain kompetensi yang perlu dimiliki oleh seorang perancang program pembelajaran atau instructional designer, yaitu pertama, fondasi profesional. Yang kedua, ada kemampuan perencanaan dan analisis. Yang ketiga, ada kemampuan perancangan dan pengembangan. Dan yang terakhir adalah kemampuan implementasi dan manajemen. Dan selanjutnya ada D, model-model desain instruksional. Pertama ada model CAMP. Model desain sistem instruksional yang dikembangkan oleh CAMP merupakan model yang membentuk siklus. Menurut CAMP, pengembangan desain sistem pembelajaran terdiri atas komponen-komponen yang dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, tujuan, dan berbagai kendala yang timbul. Komponen-komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAMP adalah: pertama, hasil yang ingin dicapai; kedua, analisis tes mata pelajaran; tiga, tujuan khusus belajar; empat, aktivitas belajar; yang kelima itu sumber belajar; yang keenam, layanan pendukung;
Yang ke 7 ada evaluasi belajar. Yang ke 8 ada hasil tes awal, dan yang terakhir adalah karakteristik belajar. Selanjutnya ada model Banati. Model desain sistem pelajaran dari Banati berbeda dengan model Camp. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan-tahapan yang jelas terhadap 6 tahap dalam mendesain suatu program pembelajaran, yakni ada menganalisis dan merumuskan tujuan, ada merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai, ada menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, terus merancang sistem, kemudian mengimplementasikan dan melakukan kontrol kualitas sistem, dan yang terakhir adalah mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya ada model PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Model PPSI adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. PPSI berfungsi untuk mengefektifkan perancangan dan pelaksanaan program pengajaran secara sistematis untuk pedoman bagi guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar. PPSI terdiri dari 5 tahap, yakni ada pertama merumuskan tujuan, kedua mengembangkan alat evaluasi, yang ketiga ada mengembangkan kegiatan belajar mengajar, yang keempat mengembangkan program kegiatan pembelajaran, yang terakhir ada pelaksanaan program. Selanjutnya adalah model pengembangan menurut Simon dan Carey. Model pengembangan belajar menurut Simon dan Carey dikembangkan oleh Walter Simon dan Lou Carey. Menurut pendekatan ini, terdapat beberapa komponen yang akan dilewati dalam proses pengembangan dan perancangan tersebut. Pertama ada identifikasi tujuan pembelajaran, kedua melakukan analisis instruksional, yang ketiga mengidentifikasi tingkah laku, 4 merumuskan tujuan kinerja, 5 ada pengembangan tes acuan patokan, 6 pengembangan strategi pengajaran, 7 pengembangan atau memilih pengajaran, 8 merancang dan melaksanakan evaluasi formatif, 9 menulis perangkat, terakhir 10 revisi pengajaran. Selanjutnya ada model Assure. Sharon E. Smaldino, James D. Russell, Robert Haynes, dan Michael Molenda mengemukakan sebuah model desain sistem pelajaran yang diberi nama Assure. Mungkin seperti itu ya cara bacanya. Assure. Sama seperti model desain sistem pembelajaran yang lain, model ini dikembangkan untuk menciptakan aktivitas pembelajaran efisien dan efektif, khususnya pada kegiatan menggunakan media dan teknologi. Langkah-langkah penting yang perlu dilakukan dalam model desain sistem pembelajaran Assure meliputi beberapa aktivitas, yaitu analisis learners. Langsung saja bahasa Indonesianya ya. Melakukan analisis karakteristik siswa, menetapkan tujuan pembelajaran, kemudian memilih media, metode pembelajaran dan bahan ajar, juga memanfaatkan bahan ajar, melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir mengevaluasi dan merevisi program pembelajaran. Selanjutnya ada model Smith and Ragan. Membuat
mengemukakan sebuah model desain sistem pembelajaran yang populer di kalangan mahasiswa dan profesional yang memiliki kecenderungan terhadap implementasi teori belajar kognitif. Hampir semua langkah dan prosedur dalam desain sistem pembelajaran ini difokuskan pada rancangan tentang strategi pembelajaran. Model desain sistem pembelajaran yang dikembangkan oleh Smith dan Ragan di atas beberapa langkah dan prosedur pokok sebagai berikut. Pertama, ada analisis lingkungan belajar, analisis karakteristik siswa, analisis tugas pembelajaran, menulis butir tes, menentukan strategi pembelajaran, memproduksi program pembelajaran, melaksanakan evaluasi formatif, dan yang terakhir, merevisi kembali program pembelajaran. Dan yang terakhir adalah model EDDI. Mungkin EDDI ya. ADIE, salah satu model desain sistem pembelajaran yang memperlihatkan tahapan-tahapan dasar desain sistem pembelajaran yang sederhana dan mudah dipelajari adalah model EDDI. Model ini sesuai dengan namanya, terdiri dari 5 fase atau tahap utama, yaitu ada analisis, design, development, implementation, and evaluation. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.